Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ngaji dimulai, mohon ada yang di depan sini mendampingi saya. Monggo. Karena ini saya agak ngantuk juga. Kemarin malam habis majlisan sama habaib. Monggo mriki lho, Pak. Saya khawatir ketiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir mushola Darussalam Perumahan Pakal Residen yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jajaran tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di majelis pagi ini, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada untian kata ataupun kalimat yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali untian kalimat hamdalah sebagai bukti manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya, sehingga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri acara ngaji pada pagi hari ini dalam rangka halal bihalal, dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan sekaligus sanjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul penghimbau insan, Rasul pembawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Ini hari ini kajian tapi di model pengajian, sehingga tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa tegang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo ngaji karo Ustaz Ali, kapan maneh nek gak saiki,
mugi kantuk berkah ilahi, ugi ilmu ingkang manfaati, mugi kantuk berkah ilahi, ugi ilmu ingkang manfaati. Yo ramekan sholawat, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Momen ini momen lebaran, mari kita sungkem-sungkeman, mari kita salam-salaman, mari maaf memaafkan, mari kita sungkem-sungkeman, mari maaf memaafkan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hari raya Idul Fitri setahun cuman sekali, mari kita silaturahmi agar kita kembali suci, mari kita silaturahmi agar kita kembali suci. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Para bapak, para ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berhalal bihalal. Setelah 1 bulan yang lalu kita melaksanakan beberapa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan aktivitas dan rutinitas ibadah di dalam bulan Ramadan. Hari ini kita merasa sedih karena ditinggalkan bulan Ramadan. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Ramadan akan pergi, mereka semuanya menyeru, musibah li ummati Muhammadin, musibah li ummati Muhammadin, musibah li ummati Muhammadin. Musibah bagi umat Nabi Muhammad, musibah bagi umat Nabi Muhammad, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Karena Ramadan akan meninggalkan umat Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya hadirin, Ramadan tidak pernah meninggalkan kita. Selagi dunia belum kiamat, maka Ramadan tetap akan datang. Yang menjadi catatan adalah apakah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Apakah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan
tahun berikutnya atau tahun depan. Sehingga ketika bulan Ramadan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya khawatir. Kenapa khawatir? Karena belum tentu kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Kata kuncinya, jika Ramadan tidak bisa mengubah kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya kematian yang dapat membuat penyesalan bagi kita di seumur hidup kita. Nah, kita sekarang koreksi diri, apakah Ramadan kemarin ibadah kita sudah maksimal atau belum? Tarawih kita sudah maksimal atau belum? Sedekah kita sudah maksimal atau belum? Sing lenger-lenger iki biasa nggih rada wedi ya. Napa malih sing tuwa-tuwa? Persiapan, betul sekali, persiapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat hewan, kita di bulan Ramadan itu seperti ulat yang menjadi kepompong. Bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah dan riyadhah, bulan pendidikan dan bulan pelatihan. Mengapa umat Islam harus dididik dan dilatih di bulan Ramadan? Coba kula tanglet tenjenengan sedaya. 11 bulan di luar Ramadan. Kita ini banyak taatnya kepada Allah atau banyak maksiat? Jawaban, Bu. Jawab. Banyak apanya? Banyak maksiat. Banyak ngajinya atau banyak lihat TV-nya? Oh, enggak punya TV. Kasihan dulu. Enggak punya TV. Kalau kebanyakan orang banyak lihat TV-nya daripada ngajinya. Banyak HP-nya atau banyak wiritannya? Banyak HP-nya 11 hari, 11 bulan di luar Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu merupakan momentum bulan pendidikan dan bulan pelatihan bagi umat Islam. Untuk apa? Untuk mengekang hawa nafsu yang biasa kita lakukan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat hewan itu seperti ulat. Ibarat hewan seperti ulat. Ulat itu hewan yang satu menjijikkan. Yang nomor 2 selalu membuat kerusakan. Ditaruh di atas daunnya habis dimakan ulat. Ditaruh di atas buahnya habis juga dimakan ulat. Ibarat manusia, kalau yang seperti ulat itu selalu bermusuhan dengan orang lain. Itu ulat. Perusak tatanan masyarakat kalau manusia. Lah ulat, meskipun dia binatang yang menjijikkan, binatang perusak, tapi ada satu waktu bagi dia untuk berkontemplasi kepada Tuhannya
yaitu ketika ia berubah bersemedi menjadi kelompok. Sama seperti umat Islam. 11 bulan di luar Ramadan banyak melaksanakan maksiatnya daripada taatnya, sehingga waktu bulan Ramadan itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, bulan Syawal, kita bisa seperti ulat apa? Berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu jangan saya untuk tahun depan. Barangkali panjenengan semuanya diberikan umur panjang, umur yang berkah, jenengan harus betul-betul melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di Ramadan tahun berikutnya. Barangkali saya tidak ada umur karena tidak ada yang tahu. Sampeyan buat catatan pribadi. Ya. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan, memuliakan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa anugerah dan kenikmatan. Salah satunya nikmat sehat wal afiyah. Nah, sehat wal afiyah ini harus kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah mencari ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat banyak sekali. Andai kata lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Sehingga ayo tetap semangat untuk mencari ilmu. Tetap semangat mencari ilmu, bukan hanya di Mushola Darussalam saja, tapi juga di tempat-tempat yang lainnya. Betul ya? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Kalau kita semuanya mengaku menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu buktinya. Itu juga kita harus menghiasi diri kita dengan ilmu yang pertama, yang kedua akhlakul karimah. Sebab apa? Setinggi-tingginya orang yang berilmu, punya titel apapun orang itu, S1K, S2K, S3K, sampai profesor, sampai semua jabatan dimilikinya, ya, sampai tidak muat atasnya jika dituliskan gelarnya itu. Tapi kalau tidak punya akhlak, maka ilmunya nonsen, tidak ada artinya apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah akhlakul karimah ini harus kita terapkan. Harus kita terapkan bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab. Ulangi. Ngantuk enggak? Sebenarnya masih ngantukan saya, ya. Saya tadi malam tuh enggak tidur. Tidurnya setelah subuh tadi. Sebentar tok tidur. Ya. Jawab. Ngapa mau niki sak minggu ini, ya?
sama jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, yang artinya seluruh manusia, utamanya umat Islam, dimanapun dia berada, itu dalam kondisi dihina dan mendapatkan kehinaan. Dihina dan mendapatkan kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Berusaha berhubungan baik, mempunyai akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berhubungan baik, menyambung tali silaturahim kepada sesama manusia. Contoh hablum minallah, sholat kan bagus Pak ya, sholat bagus, kita melaksanakan sholat itu bagus, tapi bukan hanya sekedar melaksanakan ibadahnya untuk menggugurkan kewajiban, tapi di dalamnya harus disertai dengan akhlakul karimah. Contoh, ini ada soft pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Ketika kita masuk musola, mau sholat jamaah nih, kira-kira kita ngisi soft yang pertama atau kedua atau ketiga atau yang paling belakang? Pilih yang mana sampai? Pilih yang depan. Itu salah satu akhlakul karimah di dalam berjamaah. Jadi imam pun seperti itu. Bacaannya bagus, enak, fasih, secara ilmu tajwid betul, tapi tidak punya akhlakul karimah saat ngimami. Apa? Memakai kemeja lengan pendek. Nah, ini maksudnya akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek kate ngadep pacare, kate ngadep kekasih ini, nek diundang presiden, diundang PRT, gak usah dado, diundang PRT, pakai apa? Nah, necis, minyak wangian, ya, cetil, necis. Kalau dipanggil Allah, nah ini harus kita terapkan mulai dari yang kecil dulu. Sebab ada beberapa contoh di antaranya. Ya, saya contohkan, tapi tidak di sini. Insya Allah di sini orangnya paham semuanya. Amin Allahumma amin. Ada di daerah lain, di Kecamatan Pakal pokoknya. Ya. Ada seorang ustadz kampung yang kepingin diakui keustadzannya oleh masyarakat sekitarnya, tapi dia tidak punya unggah-ungguh baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dia seksi dakwah masjid, buat jadwal sendiri, jadwal imam rawatib, sholat subuh si A yang imami, sholat zuhur si B yang imami, dan seterusnya. Ternyata pada suatu saat sholat maghrib sudah ada imamnya, sudah datang imamnya. Dia dari belakang nyelonong langsung maju ke depan. Ini nggak punya akhlak, nggak punya tata kerama. Apa sih imam yang sudah datang itu tidak tersinggung? Pasti ya, tentu tersinggung. Nah, ini tidak punya akhlak, apalagi pakai lengan pendek saat jadi imam sholat.
sholat. Ini salah satu contoh kecil ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Ini tidak terlepas, kita hidup ini pasti bersosialisasi. Namanya aja juga manusia. Manusia kalau dalam bahasa ilmiahnya itu human society, artinya makhluk sosial yang selalu butuh orang lain, yang selalu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ketika sosialisasi, memang manusia itu pasti punya salah dan lupa. Pasti punya salah dan lupa. Manusia, kalau kata orang Jawa, itu disebut sebagai manungso. Napa Bu? Manungso. Yang artinya makhluk ingkang kanggonan dosa. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Enggak ada manusia yang enggak punya salah, enggak ada. Tidak ada. Semuanya punya salah. Tapi bagaimana caranya kita tetap menjadi orang yang baik, hidup bertetangga meskipun kita disakiti tetangga, seluar biasa apapun tetangga menyakiti kita, tapi kita sebagai orang yang berilmu harus tetap mengedepankan akhlakul karim, tetap memaafkan mereka dan tetap berbuat baik kepada mereka, meskipun toh andai kata mereka belum minta maaf kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu akhlak pada manusia, manungso. Kemudian kalau di bahasa Arab kan, ini ki buat wonten kitabe nek niki, nggih, ilmu kotak kathuk mathuk jenenge ilmu Jawa. Manusia itu niki senengane jenengan Bang nggih. Ilmu kotak kathuk mathuk niki. Manusia itu dari dua kata kalau dalam bahasa Arab. Satu man, yang kedua nusia. Man itu artinya makhluk atau orang. Nusia yang kedua itu artinya yang diberikan sifat lupa dan lalai. Itu yang namanya manusia. Sehingga tidak ada manusia yang gak pernah lupa. Karena ya tadi, makhluk yang memang diberikan sifat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab lagi, manusia itu al-insan. Al-insan. Al-insan pun dari kata dasar nasia yang artinya lupa. Sehingga lupa merupakan sifat yang disandang oleh setiap manusia. Karena memang sudah dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah saja pernah punya salah. Pengen tahu salahnya? Pengen tahu nama boten? Halo? Pengen tahu? Pengen tahu? Pengen tahu? Kok nek didorong tambah ngantuk. Dulu ada seorang pemuda. Pemuda ini sangat ganteng. Sangat ganteng wajahnya. Tapi akhlaknya sehingga dengan gulo. Wajahnya ganteng.
Akhlaknya tidak sama sekali. Karena apa? Dia punya profesi, punya pekerjaan sebagai seorang penjual kain kafan. Sik lutung kula tadi ustaz ya. Penjual kain kafan, tapi kain kafannya didapatkan dari perbuatan yang haram. Apa? Enggak kulaan, boten kulaan, tapi didapatkan dari mencuri kain kafannya mayat atau jenazah yang sudah dikubur. Hal itu dilakukan selama 15 tahun. Mencuri kain kafannya jenazah yang sudah dikubur, kemudian kain kafannya dijual di pasar dengan harga miring. Pada suatu saat ada seorang perempuan perawan yang meninggal dunia. Pada malam harinya sang pemuda tadi langsung beraksi cari mana orang meninggal dunia yang baru dilihat. Di patokan maesan itu kan ada tanggal lahir, tahun lahir, ada tanggal kematian, bulan kematian, tahun kematian. Dicari mana yang baru. Oh, ketemu, ini yang baru. Makam mayat perempuan. Digali pada malam hari. Dilihat, buka kain kafannya, Masya Allah. Sang pemuda tadi langsung ngiler. Ya, kenapa ngiler? Melihat kecantikan tubuh mayat perempuan, kemolekan tubuh mayat perempuan, Masya Allah. Setelah itu tak lama kemudian setan masuk ke dalam pikiran dan hati sang pemuda itu tadi. Apa keinginannya? Kepingin menyetubui jenazah perempuan itu. Tapi sebelum ia memegang salah satu anggota tubuh jenazah tersebut, tiba-tiba ada suara tanpa rupa, nangis, nangis. Sang pemuda bingung, siapa yang nangis ini? Gak ada orang. Mosok kuntilanak. Siapa yang nangis ini? Tidak tahu dia. Ternyata ketika jenazah itu dilihat, yang nangis adalah jenazah perempuan itu. Mata terpejam, bisa mengeluarkan air mata. Mulut terbungkam, tapi bisa bicara. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada suara lagi. Sungguh biadab perbuatan kamu. Kamu adalah makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikat. Teganya engkau kepadaku. Aku ini sudah disucikan. Tapi mengapa engkau punya niat buruk untuk menodai aku? Seketika itu juga mendengar suara kayak itu tadi. Sang pemuda tadi langsung lari tunggang langgang, takut. Satu takut, yang nomor dua, beliau menangis sejadi-jadinya sambil lari karena memikirkan dosa akan perbuatannya itu. Lalu sang pemuda datang ke rumah sahabat Umar bin Khattab. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai sahabat Umar, saya ini mau bercerita. Ceritanya sambil nangis. Diceritakan kronologi mulai awal sampai akhir. Sayyidina Umar tidak bisa memutuskan. Saya tidak tahu apakah dosa kamu itu bisa diampuni oleh Allah atau tidak. Kamu pergi ke rumah Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah. Kemudian sang pemuda tadi lari ke rumah Rasulullah sambil menangis.
Tok tok tok, assalamualaikum ya Rasulullah. Dibukakan pintu oleh Rasulullah. Wahai pemuda, ada gerangan apa engkau menangis seperti ini? Ya Rasul, saya ini telah melakukan bla 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 bla, diceritakan tadi. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Sungguh perbuatanmu di luar batas manusia. Kamu seperti hewan. Manusia yang normal itu tidak akan mungkin menyetubuhi mayit. Tidak akan mungkin. Tapi mengapa di dalam hatimu terbersit kamu ingin menyetubuhi jenazah perempuan itu? Dosa kamu sungguh besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang pemuda tadi lari sambil nangis, putus asa, lari ke tengah padang pasir. Ia merasa putus asa. Mengapa? Tujuannya ia itu ke rumah Rasulullah, kepengin tanya caranya tobat itu gimana. Dia ingin tobat, tapi mengapa kok ditolak oleh Rasulullah? Akhirnya sang pemuda tadi menangis di tengah-tengah padang pasir. Ia menyepi di situ, di tengah-tengah padang pasir selama, wakilah ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum. Penggaweane wiritan tok ae. Ibadah tok ae. Ten gene Gusti Allah. Sujudnya lama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika Allah melihat hambanya yang seperti itu, tidak tega, ngutus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril, turun, temui Muhammad, kirimkan salamku kepada Muhammad, tanyakan kepada dia, siapa yang memberikan makan kepada seluruh makhlukku? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang menjadikan alam semesta? Yang ketiga, siapa yang berhak mengampuni dosa hamba-Ku? Tanyakan. Akhirnya Jibril turun menemui Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa malaikat Jibril? Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui panjenengan. Allah kirim salam kepada panjenengan dan bertanya, siapa yang memberikan makan, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk? Dijawab oleh Rasulullah, Allah. Tentu Allah, wahai malaikat Jibril. Yang kedua, salam Allah, pertanyaan, siapa yang menjadikan alam semesta? Tentu Allah pula. Yang ketiga, siapa yang berhak mengampuni dosa-dosa hambanya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa ya Rasul, ketika ada seorang pemuda yang menangis, menyesali perbuatan dosanya, menyesali perbuatan maksiatnya, betul-betul ingin taubatan nasuha, mengapa panjenengan tolak? Nah, ini kesalahan Rasulullah Muhammad SAW. Cuman bedanya dengan kita, kalau Rasulullah andai kata punya salah, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui teguran dari malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Rasulullah tidak lama-lama menanggung beban kesalahan tersebut. Tapi kalau kita, kadang-kadang ada teman yang mengingatkan kita salah, ada teman yang mengingatkan kita ndak terima. Oh, pokoknya sok bener dewe. Kadang-kadang seperti itu. Betul gitu. Les. Nah, sehingga kita harusnya bangga.
Harusnya malah berterima kasih kepada sesama manusia yang mau mengingatkan kita. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan saling berwasiatlah kalian semuanya di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Kata Rasulullah, unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Senajan orang cilik, anak kecil yang bicara, tapi bicaranya betul, kita harus mendengarkannya. Jangan kita mentang kita tua, opo sing cilik ngomong opo lah. Ini salah satu bentuk manusia umat Islam yang tidak punya akhlakul karimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelas hadirin rahimakumullah, halal bihalal, ya, halal bihalal itu adalah saling memaafkan. 0-0, 0-0. Kita harus berusaha menjadi orang yang kian hari kian menjadi orang yang baik. Apalagi bulan Syawal. Bulan Syawal itu harus meningkat. Tapi meningkatnya ibadah kita itu enggak harus di bulan Syawal toh. Syawal itu maksudnya Setat. Kalau tahun ini ibadah kita ibarat jari-jari itu 5. Syawal harus ditingkatkan lagi 6. Konsisten 6 terus selama 1 tahun. Bulan Ramadan Syawal lagi harus ditingkatkan angkanya menjadi 7. Jangan merosot. Seperti ulat tadi, ulat kemudian kepompong, setelah kepompong jadi kupu-kupu. Kalau sudah jadi kupu-kupu, jangan kembali lagi menjadi ulat. Opongane codot. Nah, ini codot ngentekno buah. Ini tambah nemen tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun orang lain berbuat jelek, berbuat jahat kepada kita, tapi kita berusaha menjadi orang yang baik kepada siapapun. Silaturahim kepada siapapun. Yang betul apa Jan? Ada yang mengatakan silaturahmi, ada yang mengatakan silaturahim. Kalau silaturahmi itu adalah menyambung kasih sayang kepada sanak kerabat atau saudara. Itu silaturahmi. Tapi kalau silaturahim menyambung tali cinta kasih sayang kepada semua manusia. Meskipun di sini ada orang non muslim, kita juga harus menyambung tali silaturahim kepada mereka. Tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku. Kita harus jalin silaturahim kepada siapapun. Kadang-kadang Islam, aku kak konco wong Kristen, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Harus dikonco kabeh. Harus disambung tali cinta kasih terhadap sesama manusia. Jadi hablum minan nas itu untuk umum, Bu. Pak, bukan hanya untuk orang Islam saja. Kalau untuk orang Islam mungkin di dalam Al-Quran bukan hablum minan nas, tapi hablum minal muslimin atau hablum minal mu'minin. Tapi hablum minan nas ini semua manusia, baik yang agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu dan sebagainya. Kita harus sambung silaturahim kepada mereka. Understand? Oh, kok tender? Understand?
ngantuk. Sikil kula niku pun gigi ngoten. Wis sak jam ae. Kurang dilu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang susah. Berbuat baik terus niku susah. Susah sekali berbuat baik terus susah memang. Tapi kita harus berusaha. Meskipun orang lain jelek, jahat pada kita. Ya, harus berusaha. Sing paling angel iki rupan ibu-ibu. Ya, Bu. Susah. Karena ibu-ibu ini yang dikedepankan adalah masalah hati, masalah perasaan, ya, bukan pikiran. Betul. Nah, susah. Kalau sudah hati sudah tersakiti, masya Allah, sulit sekali untuk memaafkan. Nggih. Tapi saya punya kiat, Pak, Bu. Saya punya kiat. Pengen tahu kiatnya supaya tetap jadi orang baik. Nah, coba tirukan saya kasih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ngereken. Nah, ini doanya. Betul loh. Mau orang lain jahat kepada kita, mau orang lain seburuk apapun sikap orang lain kepada kita, kita harus berbuat baik kepada mereka dengan ilmu. Aku gak ngereken, sing penting aku tetap konsisten menjadi orang yang baik kepada siapapun. Rasulullah bersabda, man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini orangnya lebih baik daripada hari kemarin. Baik apanya? Ya baik ibadahnya, baik perbuatannya, pokoknya baik semuanya. Ya. Sama kayak wajah gitu. Awali perawatan, jadi glowing, soalnya kita bawa di rambut. Sama seperti akhlak. Kalau kita ngopeni akhlak, ngerambut akhlak, masya Allah, tambah suwe, tambah lama akhlak kita akan menjadi semakin baik, semakin bagus. Apa yang mereka dapat? Fahuwa robi. Maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Apa maneh sing tuwa-tuwa ngoten niku, masya Allah. Sing tua harus sadar dengan tuanya. Sebab nopo wong tua niku pun cedek kali nopo? Kali nopo? Fulus. Orang tua itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dekat semuanya. Harus mendekatkan diri memang. Karena sudah harus persiapan meninggal dunia. Kalau seperti saya masih muda ini sik suwe sih, masih lama. Disik sampai yang beani. Memang harus mendekat. Ya, harus mendekat sehingga semakin hari kita harus menjadi orang yang semakin baik. Kalau sama saja gimana? Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, sama perbuatannya, akhlaknya sama saja, itu dikatakan sebagai fa huwa maghbun, sebagai orang yang rugi, sama itu rugi. Ya. Istilahnya kalau di dalam kerja proyek itu proyeknya itu stagnan, program stagnan itu rugi. Seperti ini juga musola. Sekarang dilakukan anak-anak muda semuanya yang tampil. Ini harus semakin baik. Harus hukumnya semakin baik. Jangan stagnan program. Kalau stagnan rugi sampai umur ya. Bisa live ya. Harus semakin baik.
daripada tahun-tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau semakin merosot, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada hari yang lalu, apapun itu akhlaknya semakin jelek, ya, kelakuannya semakin jelek, program organisasinya semakin jelek, semakin buruk, fahuwa mal'un, maka ia termasuk orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya halal bihalal itu adalah kosong-kosong saling memaafkan. Yang betul silaturahmi atau silaturahim, yang betul itu adalah silaturahim. Kalau banyak orang kayak gini, ya. Yang salah kalau ada yang menyebut silaturahmi gimana, ya enggak apa-apa, sama-sama betulnya. Kenapa? Karena kita semuanya itu dari ayah dan ibu yang sama. Siapa? Nabi Adam dan ibu Hawa. Yang salah itu adalah silaturahmi, nyambung roke yukmi, musik salah. Mau silaturahmi betul, silaturahim betul, sama-sama betulnya. Kayaknya ini sudah ngantuk semuanya. Ditutup tak? Ditutup nopo lanjut? Ditutup nopo lanjut? Nopo? No? Sekedap malih. Sekedap malih tak? Pun. Nah, tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tapi takwa itu apa? Melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Suka dan senantiasa menafkahkan sebagian hartanya fis-sarra, dalam kondisi ekonominya sedang lapang, wasdharra maupun sempit. Istilah Jawa nih, sedekah iku aja ngenteni sugih. Sedekah iku aja ngenteni sugih. Ada sedikit kita kasih sedikit. Setelah jual tanah atau rezeki kita banyak, ya kita kasih banyak sedekah kita sesuai kemampuan. Jangan sampai tidak sedekah sama sekali. Itu ciri-ciri atau tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zakat. Zakat kalau sudah waktunya dikeluarkan, Masya Allah, ya harus dikeluarkan. Yang paling angel niku zakat mal. Zakat fitrah mungkin semua melakukan, tapi zakat mal itu sulit, memang sulit, tapi harus kita paksa. Karena itu merupakan kebenaran agama Islam. Mereka kata zakat mal ini. Insya Allah ya. Kalau nggak ada yang tahu, adakan kajian masalah zakat mal. Nanti mungkin pematerinya juga bisa membantu menghitungkan harta panjenengan. Berapa saya harus bayar zakat mal. Karena sesuatu yang sudah harus dikeluarkan, harus kita keluarkan. Kalau enggak kita keluarkan, maka akan menjadi penyakit. Sami kali entut. Nek sampean kudu ngentut, coba sampean tahan. Masya Allah. Kepengin buang hajat, coba ditahan. Pasti akan jadi penyakit. Begitu juga dengan zakat. Wong sedekah golek ngenteni sugih, apa maneh zakat. Sedekah kan sunat nggih. Hukumnya sunnah, tapi ojo ngenteni sugih, apalagi zakat yang hukumnya wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, mampu menahan amarah. Ciri-ciri orang yang
gak seneng ngamuan, gak seneng ngamuan. Amarah itu datangnya dari setan. Amarah itu datangnya dari setan. Lah setan itu tercipta dari api. Yang bisa mengalahkan api hanya satu. Napa? Nggih ta? Nggih ta? Nek air kasih apa? Air, nggih. Tapi nggak ada tambahannya. Air bisa mengalahkan api. Sehingga ketika kita mau marah, cepat-cepatlah kita mengambil air wudhu. Apalagi kita bisa daimul wudhu, ini sangat luar biasa sekali. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Nek bolak-balik ngentut ya nopo, nggih wudhu terus gak apa. Mari ngentut wudhu meneh, ngentut nggih wudhu meneh. Buat masalah. Niku sangat luar biasa sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Satu, perawatan tanpa modal. Sama nek kepen wajah glowing sing sering-sering wudhu, tapi perawatan. Tanpa perawatan. Karena orang yang biasa wudhu, meskipun kulitnya hitam, itu tapi di wajahnya itu terpancar aura positif. Bagi orang yang suka berwudhu, sehingga usahakan jangan sampai batal. Yang kedua, manfaatnya apa? Manfaatnya bisa membuat kita awet muda. Wajahnya gak cepet keriput. Orang yang senang wudhu itu anggota wudhunya itu tidak cepat keriput. Itu sudah pernah dilakukan penelitian, salah satunya kemarin penelitian tentang hal itu sekalian sama penelitian tentang wudhu bisa menangkal COVID-19 kemarin itu Bu, zaman COVID. Kita katanya disuruh cuci tangan, ya. Cuci kaki, pakai hand sanitizer. Padahal 5 waktu kita sudah cuci tangan. Ini sih gara-gara masjidnya ditutup nih dulu. Oleh jamaah, awalnya kan gitu, nggak boleh jamaah, harus ditutup semuanya. Banyak orang Islam yang protes waktu itu, mosok jamaah gak oleh. Mosok jamaah gak oleh. Wong jamaah iku apik kok mosok gak oleh. Di samping itu kan kita setiap mau sholat kan mesti wudu. Ya, mesti wudu. Juga melakukan kumur. Nah, itu diteliti berbarengan dengan itu. Hasilnya apa? Anggota wudu, orang yang sering wudu, anggota wudunya tidak gampang keriput. Meskipun pada akhirnya nanti keriput, tapi istilahnya awet. Sebab apa? Inner beauty-nya itu terpancar dari air wudhu. Sebab air kalau kena kulit itu kan masuk ke dalam pori-pori kulit. Ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling akhir, ya, sama ciri-cirinya orang yang bertakwa itu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi usahakan pada hari ini kita halal bihalal, jangan ada dendam di antara sesama. Jangan ada manggel-manggelan di antara sesama. Semakin guyub rukun, apalagi orang bakal residen yang agamanya muslim. Rukun, guyub, sama-sama niat meramaikan musola Darussalam ini. Okay.
Pun cekap ngoten mawon, kurang lebihnya kula mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mripat kula pun kantun pinten buat niki punan nggih. Kapan-kapan disambung lah lagi. Sampean kurang puas ngundang maneh. Nek sampean gak kepengin ngundang sampean dulit ten kene padha kula. Sharing-sharing di pondok. Ini ada tanya jawab tuh gimana? Enggak ada. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Buat nonton. Iya, kalau mau ada yang bertanya silakan, enggak apa-apa. Monggo, ngomong ketemu saya. Ada apa enggak? Ibu-ibu? Ya, enggak apa-apa, silakan. Jangan tanya, Ustadz masih single atau gimana? Enggak boleh. Sudah enggak ada? Sudah cukup? Bu? Sudah? Sudah. Nggih, monggo. Monggo, Mbak. Nggih. Silakan nggih. Iya, betul. Nggih. Di dalam konteks Islam, ajaran itu tidak bisa memahami suatu orang itu tergantung ilmunya. Di dalam kata masyarakat, yang masih goblok, masih pintar, masih paham, kajian ini sangat menentukan pembelajaran. Mesti ini sing luwih ngerti kuwi ngertekno sing gak ngerti. Nek wis gak iso ngertekno, wis gak usah dikeken nyabano apa iki. Masuk. Iya. Tapi di dalam pembelajaran kajian diri itu kadang-kadang gak gampangnya sabar kok. Jadi apa yang bisa memberikan kesan kita? Idealisnya belajar kita itu biar ada peningkatan. Sabar itu kelaku aku sing elek apa dhewe. Tapi aku kepengin sabar kok tetep gak iso. Piye isane iso? Nah ini tingkatan manusia memenuhi saya tidak. Iya. Moga mungkin bisa memberikan tipe-tipe ini sehingga kita tidak berjalan di tempat sebatas. Siap. Nah, kesannya gini, Pak. Jadi kalau kepingin sabar, ya tadi ilmu gak ngereken. Sulit memang, tapi saya pun yang ngomong ini masih belajar. Nah, podoai masih belajar. Karena apa ya tadi? Hati itu lunak. Hati itu lunak. Tidak ada hati yang tidak pernah tersakiti. Pasti semuanya pernah tersakiti. Tapi kita harus sama-sama belajar. Karena ini adalah ilmu tadi, ilmu tentang diri, ilmu ngolah hati, sama-sama belajar. Kalau saya gini belajarnya, dipuji orang gak merasa senang, gak merasa bangga. Kenapa? Kalau saya bangga, nanti jatuhnya kepada sombong. Betul? Dimaki orang, dicaci maki orang, dimarahi orang, diprotes orang, ndak marah. Iki berarti lego. Apa? Ndablek. Oh, ndablek niki nek ndablek niku dikum gak teles, diobong gak obong. Nah, rada padha nggih. Tapi gak ngreken niku maksudnya mboten ngreken omane tiyang mboten. Tadi kan ungdur makola wala tangdur makola. Kita harus melihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Saya di sini
sebagai ustaz, pemateri kajian. Sampean cocok pada saya dilaksanakan, nggak cocok cari konversi pada ustadz-ustadz yang lain atau cari di buku-buku referensinya. Karena setiap manusia itu nggak ada yang nggak punya dosa tadi, ada. Semuanya punya dosa semuanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Pasti mempunyai kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau minta maaf. Ini termasuk kajian diri. Jangan ngaku menjadi orang yang paling benar, jangan ngaku menjadi orang yang paling berilmu. Sampean kalau salah, sampean kalau salah dapat dosa 1. Kalau saya salah, masya Allah, dapat dosa 10. Dapat dosa 10. Kenapa? Karena saya tahu. Kalau jenengan masih dalam tahap belajar, sama seperti orang nyupir mobil. Kalau ada belakangnya ada tulisan belajar, meskipun nubruk, mungkin orang atau yang ditubruk itu mungkin warung atau gimana ya, itu mungkin masih ada toleransi, ngijoli taya opo. Tapi kalau orang yang sudah bisa nyupir, punya SIM, PKB mobilnya juga ada, urusan polisi, ya, karena sudah bisa, sudah mahir, ya. Nah, sabar itu memang sulit, tapi tetap belajar. Kiatnya tadi mau marah, cepet-cepet berwudu. Nah, tapi buat ketinggal Pak nek ngoten, insyaallah kita nggak tahu Allah itu di mana, nggak tahu kan gitu. Kita belajar yang tahu-tahu aja, yang jelas-jelas saja. Wudu, ya. Yang nomor 2, caranya apa? Dipaksakan. Dipaksa apa? Dipaksa sabar. Sama kayak orang ibadah itu. Orang ibadah itu harus dipaksa supaya menjadi terbiasa. Tresno jalaran songkoku kulino. Nah, harus belajar. Makanya belajarnya kumpul wonten batesi. Masih kula niku lho belajar. Nggih. Mosok sampean gak gelem belajar. Belajar memaafkan dan belajar meminta maaf. Saya kepada anak saya itu saya ajarkan, jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Kelihatannya sepele, tapi masya Allah itu bentuk daripada akhlakul karimah seorang anak. Betul gitu? Nah, kalau orang yang nggak mau minta maaf itu berarti gini gua, sing diarani dikum gateles diobong kaobong, ndablek wis ero salah tapi gak gelem njaluk sepuro. Kalau orang yang tidak mau bilang terima kasih ku jenenge kurang ajar. Wong sing gak ero matur suwun. Jadi intinya seperti itu. Dalam tahap belajar semuanya tetap belajar dan giat untuk belajar sabar tadi. 1, ilmu gak ngereken. Yang nomor 2, berbanyak wudu. Mantap. Mbah? Nggih. Lanjut. Oh sampun. Nggih. Pun. Ditutup napa donga napa? Boten PA. Boten ta. Oh mangke nggih. Doa. Semoga ilmu singkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini
diiringi dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jadi keterangan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Tetap semangat untuk mencari ilmu Allah dimanapun kita berada. Perkaya diri kita dengan ilmu dan akhlakul karimah agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulia di hadapan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ahli ilmu meskipun umurnya masih kecil atau masih muda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang bodoh meskipun tua, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعمتنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحاققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات ندامة إنك سميع دعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهلنا وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اجعلهم يا الله أولادهم صالحا ومنفعة في الدين والدنيا والآخرة وأولادا مطيعة إلى أمامك ورسلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سير أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jemaah sholat Darussalam. Kami mewakili dari takmir akan memberikan informasi tentang program-program yang akan dilakukan baik itu oleh ketakmiran maupun remaja sholat Darussalam. Yang pertama terkait dengan adanya permohonan dengan tetap untuk biaya operasional usaha Darussalam yang sebesar 8.760.000 per bulan. Ini nanti kita akan ada form kesediaan sebagai donatur. Nanti adik-adik remaja musola akan bertanda mendatangi rumah Bapak Ibu untuk memberikan surat permohonan donatur dan form kesediaan sebagai donatur tetap. Jadi mohon ini nanti anak-anak remaja musola diizinkan untuk masuk ke rumah untuk menjelaskan form maupun surat. Kemudian yang kedua adalah untuk sarana sebagai pelatihan buat adik-adik atau anak-anak kita. Ini remaja musola mengadakan satu program yaitu tabungan, berupa tabungan talengan yang akan ditaruh di masing-masing warga muslim. Ini nanti akan diantar bersama-sama dengan surat permohonan diantar ke rumah, kemudian akan diambil setiap bulan, setiap akhir bulan atau tanggal yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ini merupakan program mohon untuk didukung ya Bapak Ibu, termasuk kebutuhan musola ini lumayan besar, nilainya yaitu 8.960. Nanti apabila ada yang sudah bersedia bisa mengisi form kesediaan ini. Kemudian untuk pelaksanaan pembayarannya atau menyalurkan uang tersebut itu bisa melalui petugas diambil langsung dari rumah, atau yang kedua adalah melalui transfer ke rekening atas nama Musola Darussalam. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan program-program yang ada di Musola Darussalam ini mendapat dukungan penuh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lakukan kalian setelah ini kita lakukan salat duha dan kemudian mohon keberanian beberapa teman untuk berbicara masa untuk Idul Kurban. Jadi kita bicara tentang kurban, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian ya seperti tahun yang lalu ya, teman-teman ada bapak-bapak yang tahun lalu sudah terbiasa mengajarkan ini, mohon tetap ligar supaya kita bisa berkomunikasi koordinasi bagaimana tahun yang lalu diadakan. Jadi supaya tahun ini bisa lebih baik. Terima kasih.